Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang asuhan kesehatan gigi dan mulut pada anak tunanetra. Video pembelajaran kali ini diperuntukkan bagi jurusan keperawatan gigi, khususnya program studi terapi gigi, program sarjana terapan. Anak tunanetra ini adalah salah satu anak berkebutuhan khusus dengan keterbatasan penglihatan. Asuhan kesehatan gigi dan mulut pada anak tunanetra merupakan pelayanan asuhan yang direncanakan dengan baik, kemudian diikuti dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal, kemudian memiliki kemandirian dalam memelihara kesehatan gigi dan mulutnya. Selain itu juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bahwa memelihara kesehatan gigi dan mulut itu sangatlah penting. Untuk konsep dari pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut ini memang untuk individu, kelompok, dan masyarakat. Jadi, kita bisa mengklasifikasikan anak tunanetra ini ke dalam kondisi atau kelompok individu, golongan individu, atau ke dalam kelompok apabila mereka dalam komunitasnya. Jadi perlu diinformasikan bahwa prioritas kelompok atau yang perlu kita lakukan tindakan kesehatan gigi dan mulut itu ada 5 kelompok rentan atau kelompok yang wajib kita tangani dalam bidang kesehatan gigi dan mulut ini. Yang pertama itu ada kelompok ibu hamil dan balita atau anak prasekolah. Kemudian yang kedua adalah anak sekolah dasar. Yang ketiga itu ada anak remaja atau masa remaja. Yang keempat ini ada lansia, dan yang kelima ini ada anak berkebutuhan khusus. Di dalam tunanetra atau gangguan penglihatan atau disabilitas penglihatan ini dapat beraneka ragam ya, dari total blind atau buta secara keseluruhan atau total tanpa bisa melihat setitik cahaya pun. Yang kedua ada keterbatasan penglihatan dalam jarak, kemudian ada juga dalam ukuran, ada yang besar dan kecil gitu ya, kemudian ada juga dari warna dan juga dari bentuk. Komunikasi yang umum digunakan untuk kita melakukan pendekatan sehingga anak tunanetra ini mampu dan mau diajak kerjasama dan dilakukan perawatan gigi. Itu yang pertama ada komunikasi verbal dengan tekniknya tell, feel, do. Biasanya pada kasus atau anak pada umumnya itu kita menerapkan tell, show, do. Akan tetapi untuk anak tunanetra ini dalam komunikasi verbalnya kita menggunakan teknik tell, feel, do. Tell ini adalah menceritakan apa yang akan dilakukan, alat apa saja yang akan digunakan, manfaat dan lain sebagainya. Kemudian feel ini adalah merasakan. Jadi apabila anak tunanetra tersebut merasa penasaran dengan alat apa saja yang akan digunakan, maka kita berikan atau berikan kesempatan kepada anak tersebut untuk meraba alatnya, sehingga anak tunanetra tersebut atau anak dengan disabilitas penglihatan tersebut dapat mengetahui alat apa saja yang digunakan dan bentuknya seperti apa. Kemudian do ini adalah menerapkan apa yang telah diceritakan dan
dirasakan oleh anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah nada suara yang normal, jelas, dan singkat. Jadi tidak bertele-tele, bahasa yang digunakan juga mudah dimengerti, dan tidak terlalu menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti. Yang ketiga, karena sensitif terhadap sentuhan, maka kita dalam melakukan tindakan, step by stepnya itu harus dijelaskan, dan kalau bisa alat apa saja yang digunakan itu tunanetra atau disabilitas atau gangguan penglihatan ini, anak dengan gangguan penglihatan ini mengetahui semuanya. Kemudian perihal yang harus diperhatikan dalam melakukan perawatan kesehatan gigi dan mulut, biasanya kita harus, yang pertama yang perlu diperhatikan tadi ya, itu menjelaskan pada pasien atau anak tunanetra tersebut sebelum melakukan pemeriksaan dengan cara telfildu. Itu pertama yang tadi ya, karena meningkatkan rasa atau sensasi sentuhan atau rasa. Jika operator akan memeriksa, penderita terlebih dahulu diberitahu agar tidak terkejut dan menimbulkan rasa takut dan cemas. Semuanya ya, misalnya kita akan menggunakan sonde, akan menggunakan kaca mulut, akan memasukkan kaca mulut tersebut ke dalam rongga mulutnya untuk memeriksa rongga mulutnya. Nanti kalau misalnya kaca mulut tersebut nempel ke lidah, itu nanti misalnya ada sensasi dingin, itu dijelaskan. Dan kalau misalnya nempel itu tidak apa-apa gitu, jadi diminimalisir rasa takutnya. Sebelum melakukan hal-hal tersebut, beri kesempatan yang tadi ya, pasien atau anak dengan disabilitas penglihatan ini untuk meraba kaca mulutnya, apakah bentuknya seperti apa, apakah kaca dan lain sebagainya, sehingga diharapkan anak tunanetra tersebut dapat meminimalisir rasa cemas, khawatir, takutnya. Penderita bisa saja sensitif terhadap sinar yang terang, jadi disarankan hindari lampu yang mengenai mata bagian langsung, atau dapat beri juga kacamata hitam untuk dapat mengurangi rangsangan terhadap sinar apabila pasien tersebut memang sensitif terhadap cahaya. Hindari juga meninggalkan pasien tanpa memberitahu terlebih dahulu, karena harus selalu ada orang lain di sekitarnya. Jadi kalau misalnya kita akan melakukan atau mengambil alat yang misalnya sedikit jauh dari jangkauan kita, misalnya ke dental kabinet atau lemari atau dan lain sebagainya, itu kita harus menjelaskan terlebih dahulu atau menenangkan dan lain sebagainya, kecuali memang ada pengasuh atau caregiver, ada orang tua yang mendampinginya. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan juga apabila kita mau menuntun penderita atau pasien dengan disabilitas penglihatan, itu hindari untuk mendorong ke arah tujuan. Jadi dihindari kita posisinya itu di belakang. Jadi sebaiknya kita itu berada di depan untuk kita mengulurkan tangan dan menuntunnya untuk mengarahkan agar pasien tersebut dapat menuju ke dental chair atau dental unit tersebut dengan baik apabila kita menyambutnya dari pintu depan gitu ya. Bila ada lemari, bila ada meja atau hambatan atau misalnya perbedaan ada tangga gitu ya, lantai yang sedikit naik, sebaiknya nanti juga dijelaskan kepada penderita tersebut atau pasien tersebut
sehingga nanti pasien tersebut akan mengikuti kita dan mengetahui apabila ada tangga-tangga yang memang harus dilalui gitu ya, sehingga tidak kaget dan tidak jatuh. Selanjutnya ada juga apabila kita merencanakan perawatan gigi dan mulut, harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pasien tersebut. Jadi jangan memaksakan kehendak apabila masih ragu dan belum nyaman atau belum siap dilakukan pemeriksaan atau perawatan gigi. Jadi sebaiknya dilakukan penjadwalan ulang untuk dilakukan di kunjungan berikutnya, sehingga pasien akan lebih siap mungkin dan lebih semangat untuk dilakukan secara psikologis itu siap untuk dilakukan perawatan gigi. Tindakan menjaga ya mungkin di awal-awal kita hanya melakukan promotif gitu ya, mengedukasi, melakukan sebagai konselor gitu, melakukan edukasi sehingga upaya-upaya promotif, preventif itu dapat menjadikan bekal kepada anak tersebut untuk diterapkan di rumahnya. Selain itu juga kita juga harus memberikan edukasi kepada yang mengantarnya, baik itu orang tua, guru, ataupun pengasuhnya, sehingga saling mengingatkan ada keterkaitan antara pihak terdekatnya dengan anak tersebut, sehingga nanti terjalin harmonisasi dan keterkaitan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Tindakan kebersihan gigi dan mulut tindakan menjaga kebersihan gigi dan mulut dan perubahan kondisi rongga mulut dapat menimbulkan dan meningkatkan rasa cemas. Oleh karena itu, apabila ada hal-hal yang merasa harus dijelaskan, misalnya kita melakukan scaling, otomatis kalau misalnya karang giginya terangkat, itu akan terjadi perbedaan di rongga mulutnya, sehingga mungkin ada pendarahan, kemudian merasa beda apabila diraba oleh lidah. Itu harus dijelaskan sehingga diharapkan anak dengan disabilitas penglihatan tersebut atau anak tunanetra tersebut tidak merasa khawatir, cemas maupun takut. Salah satu metode kesehatan gigi bagi anak disabilitas penglihatan, ya selain nanti anak tersebut datang ke klinik untuk dilakukan pemeriksaan maupun perawatan gigi, itu kita dapat melakukan home care. Home care ini merupakan bentuk pelatihan yang bertujuan untuk membangun pemahaman dan kemampuan siswa dan orang tua dalam rangka memelihara, menjaga, dan merawat kesehatan gigi dan mulutnya. Jadi nanti mekanismenya kita sebagai tenaga kesehatan, dalam hal ini terapis gigi dan mulut, kita datang ke rumah dari pasien atau anak disabilitas dengan keterbatasan penglihatan tersebut untuk dilakukan asuhan kesehatan gigi dan mulutnya, sehingga diharapkan gitu ya, anak disabilitas dengan keterbatasan penglihatan tersebut dapat nyaman dan percaya, dan kita juga dapat melakukan edukasi sehingga ya diharapkan sedikit demi sedikit itu kesehatan gigi dan mulutnya dapat meningkat. Ini ya tadi sudah dijelaskan tentang pendekatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi anak disabilitas penglihatan. Di sini ada telfildu. Jadi di dalam telfildu ini beri kesempatan kepada anak tersebut untuk meraba instrumen agar tidak terkejut dan meminimalisir rasa takut dan cemas ataupun khawatir gitu ya. Jadi apa yang dilakukan dijelaskan, instrumen yang digunakan juga dijelaskan. Hindari tadi ya, hindari lampu yang mengenai bagian mata. Beri kacamata hitam apabila
pasien tersebut memang sensitif terhadap cahaya. Jadi dalam rangka mengurangi rangsangan terhadap sinar tersebut diberikan kacamata hitam. Hindari juga meninggalkan pasien tanpa memberitahu dan tanpa pengawasan, tadi juga sudah ya. Hindari mendorong, jadi harus menuntun. Rencana perawatan gigi dan mulut harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan. Tindakan menjaga kebersihan rongga mulut dan perubahan kondisi rongga mulut itu juga dijelaskan sehingga tidak menimbulkan rasa cemas gitu ya kalau misalnya ada perubahan. Ini udah. Komunikasi yang harus dilakukan tenaga kesehatan gigi dalam hal ini terapis gigi dan mulut, komunikasi verbal dengan teknik tell feel do. Beri kesempatan meraba agar tidak cemas. Kemudian nada suara normal, jelas, dan singkat. Sentuhan, karena sensitif terhadap sentuhan, jadi harus semuanya dijelaskan dengan baik dan benar. Sehingga tidak cemas dan tidak khawatir apabila kita melakukan perawatan. Nah, tadi kan pendekatannya, secara pendekatan untuk dapat dilakukan upaya promotif. Nah, untuk layanan kesehatan gigi bagi anak disabilitas dengan keterbatasan penglihatan dalam upaya preventifnya, ini kita juga dapat melakukan misalnya, yang pertama itu pemberian topikal aplikasi fluor. Ini dalam rangka meningkatkan kekuatan dari enamelnya, kekuatan dari giginya, sehingga nanti tidak mudah terserang atau terkena karies. Kemudian kontrol plak dengan cara menyikat gigi dengan tepat dan teratur. Jadi sebelumnya harus dilakukan pengajaran cara menyikat gigi, baik itu nanti dengan kita langsung home care ataupun kita menunggu di klinik, kemudian pasien dengan anak tunanetra tersebut datang ke klinik kita gitu ya. Selain diajarkan ke anaknya, itu kita juga harus mengajarkan kepada orang terdekatnya, baik itu gurunya, pengasuhnya, ataupun orang tuanya. Yang ketiga, mengatur pola makan anak dan menggunakan obat kumur. Jadi ini kalau misalnya mengatur pola makan anak, ini sebaiknya misalnya tidak memakan makanan manis dan lengket atau yang mengandung kariogenik di malam hari dan lain sebagainya gitu ya, sehingga nanti diharapkan tetap menjaga gigi tersebut tetap terjaga dengan baik. Kemudian upaya preventif selanjutnya itu dapat dilakukan scaling ya. Yang keempat ini adalah scaling. Scaling merupakan pembersihan karang gigi atau kalkulus sehingga tidak menimbulkan bau mulut dan tidak merusak jaringan lunak yang ada di rongga mulut. Hal ini penting dilakukan karena gigi digunakan setiap hari, jadi scaling ini minimal 3 bulan atau maksimal 6 bulan sekali itu wajib di scaling, sehingga gigi tersebut tetap terjaga dengan baiknya. Yang kelima, upaya preventifnya itu dapat melakukan penumpatan pit dan fisur dengan silen ya. Pit fisur yang dalam itu harus ditutup dengan bahan silen sehingga diharapkan tidak menjadi karies, nanti karies mencapai email, kemudian dentin, pulpa dan lain sebagainya. Itu sebaiknya ditutup atau dilakukan tambal kalau ada pit atau fisur yang dalam. Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan layanan kesehatan gigi bagi anak disabilitas dengan keterbatasan penglihatan.
dalam upaya kuratif. Tadi kan upaya promotif pendekatannya sudah, kemudian preventif sudah. Nah, untuk kuratifnya, karena ini kan rangkaian, jadi konsepnya untuk asuhan kesehatan gigi dan mulut ini kita merencanakan secara terencana dan dalam kurun waktu tertentu gitu, semua masalah yang ada di anak dengan keterbatasan disabilitas, anak disabilitas dengan keterbatasan penglihatan ini dapat diminimalisir atau diatasi segala macam permasalahan atau masalah kesehatan gigi dan mulutnya sesuai dengan kompetensi kita ya, promotif, preventif, dan kuratif sederhana. Apabila ada rehabilitatif, itu wajib dirujuk ke dokter gigi umum atau dokter gigi spesialis berdasarkan nanti kebutuhan dan kesesuaian dari masalah yang dihadapinya. Untuk upaya kuratif ini, yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan upaya kuratif, kita harus perhatikan penyakit sistemiknya. Apabila anak disabilitas dengan keterbatasan penglihatan ini memiliki penyakit sistemik, maka kita harus konsultasi juga ke dokter yang menanganinya, baik itu nanti dokter umum atau dokter spesialis yang menangani penyakit sistemik tersebut. Apabila sudah oke dan tidak ada masalah dengan penyakit sistemiknya, maka kita dapat melakukan tindakan perawatan tersebut. Yang kedua, ini koordinasi dengan interprofesional atau kolaboratif dengan baik itu tenaga kesehatan ataupun dengan tenaga kesehatan, tenaga medis, baik bisa dengan orang tua, guru atau pengasuhnya. Kita koordinasi dengan baik sehingga informasi yang didapatkan itu tidak bias. Kan biasanya ada beberapa anak disabilitas dengan penglihatan ini sulit untuk berkomunikasi atau membicarakan atau memberitahukan keluhannya gitu ya, sulit, sehingga perlu sekali dari orang terdekatnya untuk memberikan informasi penting terkait dengan anak tersebut sehingga nanti perawatan dapat optimal. Nah, selain itu, pendekatan dan komunikasi yang tadi dijelaskan di awal juga sangat penting untuk menunjang keberhasilan dari perawatan gigi pada anak disabilitas dengan keterbatasan penglihatan ini. Jadi kita memang harus sabar, mempunyai rasa empati, kemudian ikhlas dan tetap tersenyum dalam melakukan tindakan. Hal ini diharapkan dapat menjadikan pengalaman yang menarik dan menyenangkan bagi anak tersebut sehingga anak tersebut mau untuk datang kembali tanpa harus dipaksa. Nah, layanan kesehatan gigi pada anak disabilitas dengan keterbatasan penglihatan dalam upaya kuratif, ini kita dapat melakukan penambalan. Penambalan ini bisa dilakukan satu bidang ya, atau misalnya kelas 1 dan lain sebagainya untuk di awal. Kemudian untuk pencabutan ini bisa dilakukan pencabutan sesuai kompetensi ya. Gigi sulung grade 3 dan grade 4 ataupun gigi dengan akar tunggal. Kemudian upaya kuratif selanjutnya bisa kita melakukan perawatan pasca tindakan. Jadi kita mengedukasi setelah tindakan kuratif, baik itu konservasi, penambalan ataupun pencabutan ekso. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam hal ini. Semoga bermanfaat. Saya ingatkan kembali bahwa asuhan kesehatan gigi dan mulut ini terdiri dari 5 aspek penting ya.
Yang pertama ada pengkajian, yang kedua itu ada diagnosa, yang ketiga ini ada perencanaan, keempat ini ada implementasi dan evaluasi. Nah, kelima unsur ini tidak boleh ada yang terlewat dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut ini. Di dalam pengkajian nanti kita akan melakukan menggali identitas pasien, baik itu nama pasien, tempat tanggal lahir, agama, suku bangsa, pendidikan, kemudian golongan darah, alamat, usia pada saat kunjungan, dan lain sebagainya. Hal ini penting ya, selengkap-lengkapnya, tapi kalau memang nanti disesuaikan lagi berdasarkan tempatnya masing-masing. Lebih detail, lebih lengkap, lebih baik gitu ya. Tapi kalau misalnya sederhana, itu pilihannya, bebas. Yang kedua, itu ada pemeriksaan fisik. Nanti pemeriksaan fisik ini ada memeriksa tanda-tanda vital dan screening nutrisi. Nah, untuk tanda-tanda vital ini kita harus melakukan pemeriksaan tekanan darah ya. Kemudian yang kedua frekuensi nadi, nafas, dan suhu. Kemudian untuk screening nutrisi ini kita harus memeriksa keadaan umumnya, apakah sakit atau sehat dan lain sebagainya. Kemudian berat badan dan tinggi badan. Selain itu, kita juga setelah melakukan tadi ya identitas pasien, menggali identitas pasien, pemeriksaan fisik, kita juga melakukan pemeriksaan subjektif dan objektif. Di dalam pemeriksaan subjektif ini kita menggali anamnesa. Anamnesa ini nanti ada keluhan utama dan keluhan tambahan. Selain itu juga nanti ada riwayat kesehatan giginya. Kita juga melakukan wawancara, menggali ya. Kemudian riwayat kesehatan umum atau riwayat kesehatan lainnya. Itu di pemeriksaan subjektif. Di pemeriksaan objektif ini ada pemeriksaan ekstraoral dan intraoral. Di pemeriksaan ekstraoral ini nanti kita harus memeriksa apakah mukanya itu simetris atau tidak. Kemudian yang kedua ini kelenjar submandibulanya, apakah ada pembengkakan, apakah akut, kronis, atau kronis eksaserbasi akut ataukah normal. Kemudian yang ketiga di ekstraoral ini ada pemeriksaan kelainan dentofasial. Kelainan dentofasial adalah kelainan pada gigi yang mempengaruhi wajah. Jadi itu tidak boleh terlewat gitu ya. Kemudian intraoralnya seperti apa? Sebelum semuanya didapatkan itu tidak bisa menegakkan diagnosa ya. Jadi semuanya harus didapatkan dulu informasinya secara benar dan tepat gitu ya, secara baik. Kemudian baru dilakukan diagnosa berdasarkan informasi yang didapatkan. Kemudian apabila ada anomali gigi, baik itu nanti anomali posisi gigi, kemudian jumlah gigi, kemudian bentuk gigi, ada email atau enamel juga atau dengan anomali, itu harus diinformasikan. Kemudian keadaan mukosa mulutnya, misalnya lidahnya, apakah ada keluhan, atau palatumnya, palatum mol atau palatum durumnya terdapat keluhan, atau dari mukosa bukalnya atau labialnya atau gingivanya dan lain sebagainya, itu harus digali sehingga semuanya dapat tepat nanti penanganan untuk direncanakan tindakan dan implementasi tindakannya. Mungkin itu ya rangkaian kegiatan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Nanti untuk perencanaannya nanti ada promotif, preventif, dan kuratif. Di kuratif tersebut nanti ya berdasarkan kompetensi ya. Kalau misalnya ada yang memang yang pasti kasus yang tidak sesuai dengan kompetensi, maka harus dilakukan rujukan.
kemudian diimplementasi berdasarkan keluhan utamanya, dan dilakukan evaluasi. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.